الله مخلصا له الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup untuk kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat rizki dan nikmat-nikmat yang lainnya kita mampu mensyukurinya. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada manusia paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para keluarganya yang mulia, para tabi'in. Insyaallah shalawat serta salamnya mudah-mudahan sampai pula kepada kita yang hadir di masjid ini. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang mentadaburi ayat-ayat azab dalam Al-Quran. Mentadaburi juga bisa mengartikan mengambil pelajaran dari ayat-ayat azab dalam Al-Quran. Yang ayat-ayat ini yang bisa baru saya hafal, yang tidak hafal masih banyak ya, masih ada puluhan dan ratusan ayat. Sebagai orang Islam, kita meyakini bahwa azab Allah itu ada, bahwa surga itu ada, bahwa neraka itu ada. Mungkin hari ini surga dan neraka baru cerita untuk kita. Ketika kita sudah meninggal dunia dan kita berada di alam akhirat, maka dunia hanya cerita dan akhirat menjadi nyata. Dulu kita pernah berkumpul di sini, ada grup ngopi namanya, itu cerita nanti. Ya. Mancing di sini, mancing di sana ya, Pak Edi ya, Pak Dian. Ya. Nanti akan cerita, oh kita pernah tinggal di Permata Biru dan hari itu kejadian ini menjadi cerita nanti. Nah, sebaliknya, dunia ini nyata dan akhirat masih gaib. Nah, kita percaya. Pengantarnya adalah azab adalah siksaan atau hukuman yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas perbuatan dosa dan pelanggaran manusia terhadap syariat Islam. Maka motivasi kita ibadah, kata Sayyidina Ali, ada 3. Ada yang disebut dengan ibadatul tujar, ada ibadatul abdi, ada ibadatul arifin. Ibadatul tujar, ibadahnya seorang pedagang. Apa pedagang? Ingin selalu untung. Benar nggak? Oh ya, pedagang yang ingin rugi. Kaya. Rok'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang mampu mendirikan sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh, dia akan mendapatkan pahala dunia beserta isinya. Pilih kelir, asak corak, wantun galeh, wantun alugula. Mau percaya silahkan, tidak percaya juga nggak apa. Itu hadis Nabi sahih hadisnya. Barang siapa yang mampu mendirikan sholat 2 rakaat sebelum fajar, dia lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya. Andai hari ini dilelang, siapa yang bisa sholat berjamaah di masjid dan mendirikan sholat 2 rakaat sebelum fajar, mendapatkan Yamaha MX yang selalu di depan. Insya Allah akan penuh ini. Ya. Karena itu mah real kan, ada burangnya. Kalau ini makan masih gaib. 2, dengan mentaladan yang kedua disebut dengan ibadatul abdi. Ibadatul abdi itu ibadah kita duduk di sini karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala.
Kalau tadi ibadatul tujuan ingin mendapatkan pahala surga, kalau ibadatul abdi ingin terhindar dari siksa api neraka. Doanya yang sudah kita hafal, doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, waqina adzabannar. Kumpulnya kita di sini agar terhindar dari siksa api neraka. Yang lebih hebat adalah ibadatul arifin. Ibadahnya seorang hamba bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Ini ibadah yang sangat luar biasa. Ya, kelompok ini disebut dengan sabiquna bil khairat. Orang yang selalu lari dalam melanjalankan kebaikan. Nah, itu. Ayat pertama adalah Quran surat Al-A'raf. Ayat 179. Ya. Pengalaman saya, kalau kita ingin sedikit paham, sudah paham bisa mempraktekannya itu ayat yang kita baca harus berulang-ulang. Sebut dengan berulang-ulang itu, bacaan Al-Quran harus menjadi rasa dalam diri kita. Ya. Maka dalam teori psikologi, pengulangan adalah sebagai sebuah keunggulan. Ya. Jadi kalau ingin jadi ahli mancing yang hebat, maka sering-seringlah para hamba latihan mancingnya. Ya. Akan menjadi pemancing yang hebat. Begitu juga kalau kita ingin menjadi pemain poli yang hebat, pemain sepak bola yang hebat, maka berulang-ulang latihannya sampai tidak terhitung banyaknya. Begitu juga kalau ingin menjadi ahli sedekah, ahli kebaikan, maka berulang-ulanglah melakukannya sampai malaikat Ijrail menjemput kita. Sudah tidak ada hitungan lagi, maka sudah tidak lagi karena manusia lagi dipuji dia mah baik. Dibuli juga baik. Karena apa? Karena hidup dan matinya adalah sudah karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tetapi tidak digunakan untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang atau hewan ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Bayangkan. Kemarin itu azab Allah itu ditantang dengan dua pernyataan. Satu, presiden yang amat sombong, Donald Trump, ingin menjadikan gajah sebagai neraka. Kemudian di Hollywood itu sedang pesta, para artis dunia di situ dengan gagahnya, inilah tempat tanpa Tuhan. Inilah tempat tanpa, dengan sombongnya. Bahkan mohon maaf itu para artis dunia itu sampai celana dalamnya pun tidak dia pakai gitu kan. Saking di situ adalah tempat tidak ada Tuhan. Ya, hanya berselang 7 jam dari kesombongan manusia kafir itu, Yahudi itu, Allah kirim angin puting beliung kalau di kita itu. Dengan apa? Dengan apinya. Yang itu meluluh lantahkan Los Angeles, di mana salah satu kota kedua termewah di dunia.
mantan presiden, mantan gubernur, mantan menteri, mantan wali kota, artis-artis dunia. Harganya pun mungkin tidak akan terbeli oleh para permata biru di sini. Ya. Dengan harga puluhan miliar, ratusan miliar. Kesombongan dia, hari ini jumlah Yahudi yang telah membantai rakyat Gaza itu sudah di angka 47.000. Ya, itu dalam hitungan waktu selama 75 tahun lebih. Tetapi kesombongan dia dibalas oleh Allah hanya dengan waktu 2 kali 24 jam hancur lebur. Dan sudah mulai terlihat hari ini orang-orang kaya menjadi gembel dan menjadi peminta di jalan. Ya, gitu. Itu kesombongannya. Kesombongan umat manusia. Banyak materinya. Penjelasan singkat, Al-A'raf ayat 79 menegaskan bahwa mereka adalah menegaskan bahwa neraka akan dipenuhi oleh jin dan manusia yang lalai. Jadi itu terus dibocorkan Pak Jibi ya. Siapa penghuni neraka jahanam? Kebanyakan dari golongan jin dan manusia atas dosa hati, atas dosa telinga, atas dosa mata. Salah satu di antara sifat orang kafir itu adalah ngeyel, tidak percaya. Hati mereka tidak digunakan untuk memahami kebenaran, mata mereka tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah, dan telinga mereka tidak digunakan untuk mendengar peringatan-peringatan Allah. Ibnu Katsir di jilid ketiga menekankan pentingnya akal, penglihatan, dan pendengaran sebagai alat untuk memahami petunjuk Allah dan menghindari kelalaian yang dapat mengundang azab. Ngeyel. Ngeyel itu sifat koma ain. Ya. Jadi kalau ada Fir'aun itu sombong wajar. Karena Fir'aun diberikan kekayaan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan umur 400 tahun. Ada yang lebih sombong daripada Fir'aun siapa? Sudah miskin, bodoh, tidak mau salat lagi. Itu manusia paling sombong di dunia. Ya. Sudah miskin, bodoh, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih parah daripada Firaun. Apa yang dibanggakan? Yang kedua adalah Al-Baqarah ayat 161-162. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Sungguh orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapatkan laknat Allah. Mendapatkan laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan azabnya dan tidak pula diberi penangguhan waktu. La yukhaffafu anhum. Ya. Tidak dientengkan siksanya, walahum yungdurun, dan tidak diberi penangguhan. Si Harvey Mois kemarin dengan korupsi 300 triliun itu hanya 6,5 tahun. Ya. Itu teh kalau makan satu keluarga itu 1 miliar sehari itu 74.000 hari. Baru habis itu uang itu. Kalau bapak dan ibu, kalau pengeluaran kita itu makannya sehari 1 miliar. Sementara yang maling ayam digebukin sampai bebek belur. Inilah masih berlaku Indonesia, maju tak gentar, membela yang bayar. Bukan maju tak gentar, membela yang benar. Mudah-mudahan Bapak sekalian ini menjadi pahlawan-pahlawan kebenaran. Ya, luar biasa. Penjelasan ayat Quraisy Shihab menjelaskan bahwa laknat berarti terputus dari rahmat Allah sepenuhnya. Orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kufur tidak hanya dijauhkan dari rahmat, tetapi juga menjadi objek murka Allah. Dan menjadi murka malaikat dan menjadi murka manusia seluruhnya. Wan nasi ajma'in, dan manusia mengutuk orang kafir itu.
Kekekalan azab ini menunjukkan bahwa konsekuensi dari kekufuran tidak dapat dihindari, tidak ada keringanan azab, dan mereka tidak diberi kesempatan untuk bertobat setelah kematian. Ya. Kapan kita bisa tobat? Hari ini. Karena hari ini adalah ada miliaran umat manusia di alam barzah ingin keluar dari alam kubur itu dan ingin diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Ya. Maka kulit kita semakin hari semakin tua, kita ikuti dengan akhlak dan amal kita semakin mulia. Bukan tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi maksiatnya. Tapi makin tua makin jadi amal solehnya, amal baiknya. Ini lebih dahsyat lagi. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Jadi Bapak kalau pernah diuji sedikit kekurangan rezeki, diuji musibah dan apapun namanya itu, baca ayat ini. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bi. Sungguh orang kafir dan mati dalam keadaan kafir tidak akan diterima tembusan berupa emas sepenuh bumi sekalipun. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Ini ayat yang selalu bolak-balik saya baca dan menjadikan keyakinan kita dan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas apa? Atas anugerah nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau si kehet kembali untuk Donald Trump itu modar hari ini, mati hari ini gitu kan. Pak Ustadz meni kasar-kasar ting itu bahasana modar wios. Ada padangannya kan itu. Ada ulama wafat. Ya. Curanmor tewas gitu ya. Orang kafir modar kan gitu ya. Mati gitu kan. Kata si Donald Trump, ya Allah, berikan aku kesempatan dan sebagai tebusannya seluruh kekayaanku akan aku sodakohkan agar aku terselamatkan dari siksa api neraka. Jangankan kekayaan kamu, andai kamu memiliki emas besar gunung Manglayang pun tidak ada manfaatnya. Ya, ini mengandung pelajaran bahwa diri kita itu lebih mulia dibandingkan dengan memiliki emas alam dunia. Saking mahalnya nilai iman itu, saya ulangi bahwa Abu Jahal, Abu Lahab, paman Rasul, tidak Allah berikan hidayah iman. Kan'an putra kandung dari Nabi Nuh, tidak Allah berikan hidayah iman. Istrinya pun tidak diberikan iman. Padahal Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina. 950 tahun dakwah Nabi Nuh, hatta anak dan istrinya dua-duanya mati dalam keadaan kafir. Ucapkan alhamdulillah. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Nuh. Tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi hari ini Allah anugerahkan hidayah iman kepada kita semua. Ucapkan alhamdulillah. Coba yang keras alhamdulillah. Semangat kan gitu. Semangat apa? Semangat atas anugerah iman yang Allah berikan kepada kita. Cacakan kita bukan keturunan Nabi, bukan anak Nabi langsung secara nasab, tapi Allah berikan hidayah iman kepada kita semua. Juga hidayah iman tidak Allah berikan kepada Azar. Siapa Azar? Ayah kandung dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anaknya sebagai kekasih Allah, ayahnya mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Kan? Itu. Penjelasan singkat adalah ayat ini menunjukkan bahwa kekufuran adalah dosa yang tidak bisa ditebus dengan harta benda, bahkan jika harta itu pun sebesar emas penuh bumi. Ya, gitu. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa keadilan Allah tidak
memperbolehkan adanya tebusan di akhirat bagi mereka yang mati dalam keadaan kufur. Ya. Ayat ini memperingatkan bahwa azab yang menanti orang kafir sangat pedih dan mereka tidak akan memiliki siapapun yang mampu membantu mereka dan melarikan diri dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian innal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Dan sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir neraka yang mengepung mereka. Ya. Penjelasan ayat ini dijelaskan bahwa azab ini sebagai akibat kekufuran dan perbuatan mereka yang melampaui batas. Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menyediakan neraka sebagai tempat azab bagi orang-orang kafir. Dalam tafsirnya, At-Tabrani menjelaskan bahwa neraka tersebut mengepung mereka dari segala arah, mencerminkan hukuman yang tidak dapat mereka hindari. Penyebab azab ini adalah kekufuran mereka terhadap kehidupan akhirat dan perbuatan mereka yang melampaui batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Anbiya itu tangisan dan jeritan orang kafir, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Dan memanggil-manggillah penghuni neraka kepada penghuni surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Wahai penghuni surga, berikanlah aku sesuap makan atau seteguk air yang Allah anugerahkan kepada kalian. Apa kata penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan baik sesuap makanan maupun seteguk air bagi orang-orang kafir. Karena apa? Karena Allah berikan kesempatan di dunia hidup. Dan Allah kirim para nabi, para rasul, para kiai, para mubalik, para jegan, para ustad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Tetapi dengan congkak dan sombongnya, dia tidak percaya terhadap seruan-seruan Al-Quran itu. Manusia sombong yang lain misalkan seperti Mustafa Kemal Atatürk. Si Mustafa Kemal Atatürk ini adalah presiden Turki. Kemudian dia terpilih sebagai presiden. Setelah dilantik di presiden, dengan gagahnya dia berpidato di hadapan rakyatnya. Siapa yang berkuasa di negeri ini, aku atau Tuhan? Para penjilatnya menjawab, yang berkuasa adalah Tuhan. Ya, gitu. Disebut dengan kalau kita itu ABS, ya, asal Bapak senang. Nah, ini budaya di Indonesia, jilat sana, jilat sini. Untuk mendapatkan posisi jabatan, harus menjilat. Tidak menjilat tidak akan kebagian kalau di Indonesia itu. Ya, budaya oportunis itu kan. Manusia kafir itu menjadikan haram sebagai minuman yang halal. Selama kepemimpinan dia sebagai presiden berhasil membantai 32 ulama. Masjid dijadikan sebagai pusat prostitusi. Berbagai macam yang halal, yang haram dihalalkan semua. Di akhir hayatnya seluruh badannya gosong. Kalau bahasa Bogor itu penyakit kesrek. Melepuh seluruh badannya itu. Dan tidak ada seorang pun dokter dan tabib yang mampu menyembuhkan penyakitnya itu. Begitu akan dikebumikan dan dia mati, begitu akan dikebumikan, jasadnya tidak diterima oleh bumi. Sampai hari ini Bapak-bapak silahkan kalau umroh melalui city tournya ke Turki, itu akan menemukan makam, di sana makam manusia bejat namanya Mustafa Kemal Atatürk, ditindih dengan batu besar sebanyak 44 ton karena ngapung terus, terbang terus. Ya. Jadi kata bumi najis, saya harus
menerima manusia terkutuk seperti ini. Dan baunya sampai hari ini masih ada. Ya. Bahasa orang mah rek percaya kasah deui urang. Kota yang begitu hebat, begitu megah, begitu diagung-agungkan. Hari ini luluh lantah, lebur. Seperti halnya hancurnya gajah hari ini, seperti Los Angeles itu. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anal haq. Akan kami perlihatkan kekuasaanku di alam raya ini, wa fi anfusihim, dalam diri kita sendiri. Sesungguhnya kitab Al-Quran lah satu-satunya kitab yang maha benar, yang maha hebat, kebenaran yang tiada tanding, tiada banding, karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1.000.000% manusia tidak percaya kepada Al-Quran. Allah jawab dengan satu ayat, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah satu-satunya kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi bahasa sombongnya, ya, kalau orang tidak percaya kepada Al-Quran, ya pindah agama saja lah kan gitu. Silakan cari agama lain. Ya, gitu. Nah, gitu. Dijelaskan bahwa ini menggambarkan penyesalan orang-orang kafir neraka yang menyalahkan jin dan manusia. Yang menjadi pemimpin mereka adalah kesesatan dunia. Mereka meminta agar para pemimpin yang telah menyesatkan mereka dijadikan sebagai yang paling hina dan diletakkan di bawah telapak kaki mereka sebagai alasan, sebagai balasan. Al-Mawardi menjelaskan bahwa ini mencerminkan sikap saling tuduh dan tidak ada solidaritas di antara penghuni neraka yang semuanya tenggelam dalam penyesalan dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayatnya yang selalu saya baca kalau subuh ini. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. Ya, bahasa stresnya orang-orang kafir yang tiada tara. Dan orang-orang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami. Satu golongan dari jin dan golongan dari manusia. Agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi orang yang paling hina dina." Ya. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, sampai berani membunuh manusia, itu 1000% digelincirkan oleh setan. Baik setan dari golongan jin, setan dari golongan manusia. Dan tidak ada satu maksiat pun yang ujung-ujungnya tidak terjadi penyesalan pada dirinya. Kan gitu. Maka as-sabru syaja'atun. Orang sabar itu adalah orang yang gagah. Ya. Kalau kita bisa berbuat baik pada orang baik, wajar Pak. Tapi kalau kita bisa berbuat baik pada orang yang pernah menghina kita, menipu kita, memfitnah kita, mendolimi kita, merugikan kita dan sebagainya, itu perbuatan-perbuatan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi berbuat baik pada orang baik adalah sangat biasa. Maka dalam torekat kode Naksabandaya itu Abah Anu mengatakan kudu nyaah kajalma nu ewak ka anjeun. Nyaah kajalma nu cinta ka anjeun mah hal yang biasa, tapi ewak mencintai orang yang bebecik itu adalah perbuatan yang sangat luar biasa. Lanjut, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, zikir itu peringatan Allah. Zikir juga bisa diarti zikir la ilaha illallah.
Zikir juga bisa diartikan Al-Quran. Ya. Maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah bin zalik. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku waktu hidup di permata biru bisa melihat. Allah berfirman, demikian telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tetapi kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari kamu pun dilupakannya. Ini program Khotmil Quran yang saya gagas sudah tahun ke-13 ini. Sedikit peminatnya ini. Begitu diumumkan ada Khotmil Quran, mohon maaf. Kebanyakan di antara jemaah langsung ngambil belok kanan, langsung pulang semua. Padahal ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa lain, barang siapa yang di dunianya matanya tidak pernah sempat untuk membaca Al-Quran, siap-siaplah. Ya malah nyingsieunan, ya Pak Helmi, kenyataan ini dari Allah. Siap-siaplah, dia Allah akan bangkitkan di alam kuburnya dalam keadaan buta. Seorang buta itu terus Allah, qala rabbi lima syarri amma wa qad kuntu basir. Ya Allah, kenapa aku dibangkitkan buta? Padahal dulu aku waktu hidup di sini dalam keadaan bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika yamatun. Bongan saha. Kan gitu. Marane ketika diajak ngaji, angkat kaki kan gitu kan itu. Melupakan aku. Wa kadzalika yauma tunsa. Dulu kamu cuek, sekarang tinggal giliranmu aku cuekkan. Bayangkan Pak, ya. Kita dicuekan oleh tetangga kita saja, oleh sahabat kita saja, oleh guru saja, betapa tersiksanya. Ini bangun dalam keadaan buta, dicuekan oleh Raja Maharaja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga, ya. Ini peringatan. Ya, dan jangan meninggalkan membaca Al-Quran. Hadis dan ayatnya, keterangannya sudah jelas, surat Toha ayat 124 sampai 125. Jadi begitu ada Khotmil Quran di sini ada ngaji, aduh iya besi saya nanti dibangkitkan dalam keadaan buta, orang ngaji. Nah, minimal itu saja dulu, ya. Minimal itu saja. Ada kesadaran dalam diri kita. Ya. Ya. Ada kesadaran. Ya. Yang paling berat itu adalah ada kesadaran. Dan diri juga apresiasi, ya, terhadap Bapak sekalian yang sudah mau mendengarkan ocehan saya ini di depannya dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas apresiasinya. Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kehidupan yang sempit mencakup kegelisahan batin di dunia dan azab di akhirat. Ya. Kehidupan yang sempit mencakup berbagai dimensi kehidupan di dunia, termasuk kegelisahan, rasa tidak puas, dan kesengsaraan batin. Selain itu juga merujuk pada azab di akhirat sebagai kelanjutan dari kehidupan dunia yang penuh dengan dosa. Jadi tidak ada satupun dosa yang tidak punya konsekuensi gelisah. Ya. Baik dosa itu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maupun dosa itu yang dilakukan secara terang-terangan. Aduh dosa euy. Gitu. Ya. Nah, sedikit lagi ya. Mengumpulkan dalam keadaan buta menunjukkan keadaan penghinaan dan kebingungan yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa melupakan ayat-ayat Allah bukan hanya tidak lupa secara harfiah, tetapi mencerminkan sikap tidak peduli dan mengembalikan petunjuk ilahi. Ya. Hal ini berujung pada konsekuensi berat di akhirat, di mana mereka pun dilupakan Allah dalam arti tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catat ayatnya surat Toha ayat 124-126. Wa man a'radu an dzikri
fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima sartama wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Nah, ini kalau terlalu banyak kita stop saja. Ini satu ayat lagi aja ya. Kalau Bapak sudah gelisah dengan suara itu tadinya dan satapan jasmaninya sudah siap ya. Mobil Fiat, mobil PW, pemetos tekiat, kantun ngopi intinya kan gaping ya. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Ini ayat yang tadi saya baca ketika sholat subuh. Jadi walaupun saya membaca ayat bolak-balik, saya tidak berani membaca ngimamin gitu. Kalau ayatnya tidak hafal dan tidak hafal dengan terjemahnya, dengan artinya. Kenapa? Karena ayat itu hidup. Jadi seolah-olah ruh kita itu naik. Ya, saya mentadaburi ayat ini. Dan bergejolak batin itu. Ya Allah, mudah-mudahan aku tidak termasuk golongan yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka ini. Perhatikan, orang-orang kafir digiring ke dalam neraka jahanam secara berlombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepada neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi dua sifat yang dibenci oleh Allah itu, satu sikap sombong, yang kedua sikap bakhil. Ya. Jadi bakhil itu tidak selalu berkonotasi uang dan makanan. Bapak bisa bersedekah dengan tenaga. Bisa bersedekah dengan ilmu, bisa bersedekah dengan keterampilan. Ya. Ini betapa ngerinya ayat ini. Ya. Digiring ke dalam neraka jahanam. Jadi saya kalau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah menyampaikannya, Gusti, saya telah menyampaikannya. Soal ketika mereka yang menerima, yang diajak untuk mengikuti perintahmu, nerima atau tidak, itu di luar tanggung jawab kita. Ya. Di luar tanggung jawab. Yang jelas ayatnya sudah sampai kepada kita. Ya, itu. Ini luar biasa. Saya pernah baca ayat ini di Sukamiskin, Pak. Gitu. Ya, beres ngaji, ada yang meluk. Terima kasih Pak Ustadz, itu apa? Ayat apa itu? Sampai menggigil badan-badan saya. Di luar dugaan ternyata itu Bapak Profesor Dr. Patrialis Akbar. Mantan Menteri Hukum dan HAM berada di Sukamiskin. Ya. Yang lebih hebat itu gedung ini diresmikan oleh Profesor Dr. bla bla bla. Yang menjadi penghuninya beliau. Ya. Ini ibroh buat saya. Ya. Maka dengan sangat sombong saya katakan kalau ada orang yang bangga dengan jabatan dan bangga dengan harta,
saya sebut orang itu pasti orang kuper, kurang pergaulan. Maka kata Ustaz Abdul Somad bahwa jabatan dan kekayaan yang dipuja-puja oleh manusia modern hari ini adalah hanyalah sebatas setengah sayap nyamuk. Itu kata Pak Somad. Ya. Seperti tadi, dia memuja-muja punya kawasan elit yang sangat luar biasa. Di mana seluruh artis dunia, pejabat di dunia hari ini luluh lantah menjadi tempat yang tidak bertuan. Masih kena muliaan kita tinggal di mata biru daripada Los Angeles yang hancur lebur kemarin. Disapu bersih oleh tentara Allah Subhanahu wa taala berupa api dan angin. Ya. Maka Allah ulangi fabi ayyi ala irabbikuma tukadziba. Jadi jangan selalu mimpi ingin jadi mereka. Justru ada mereka pun ingin seperti kita. Saya katakan kan gitu. Saya punya dokter namanya Dokter X itu kan. Alfamarnya 9 Pak, ahli jantung itu. Punya showroom mobilnya 3. Hoyong terang Bapak. Makanan yang bisa aman dimakan oleh dia hanya sepancau hungkul Pak. Walaupun saya sudah diri 4 ini alhamdulillah. Bagusnya. Makan cilok leb, bakso leb, bala-bala leb. Ya, seblak leb, masih kena asbak gitu. Segala macam masuk alhamdulillah. Walaupun saya sudah diri 4 gitu. Dibandingkan dengan saudara kita yang showroom mobilnya aja 3, Alfamartnya banyak, tapi makanan yang bisa masuk ke dalam perut mereka hanya sepancau hungkul. Lamun Pak Agus jeung abdi kan sama, Portugal ya. Sama-sama porsi tukang gali. Sesama Portugal jangan saling mendahului ya, begitu saja ya. Kulit kita semakin hari semakin tua, kita ikuti dengan akhlak semakin mulia. Ya. Karena bapak-bapak sudah mulai bergerak kiri dan kanan ini harus secepatnya diakhiri pengajian ini. Kalau dilanjutkan takut berbahaya ini ya, sehingga mengganggu kegiatan mancingnya nanti ya. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام
أوهي القرآن وأهل بيته الكرام والصحب ذوي القرآن وأهل بيته الكرام والصحب ذوي القرآن. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tagline-nya, reuni di tanah suci bersaudara sampai surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Hoyong reuni di tanah suci. Hoyong bersaudara sampai surga. Aminnya harus kencang. Amin ya Rabbal. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bisi hilap ulah langsung leb wae kan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.